Shalom Jemaat Little Flock Community yang terkasih, mohon perhatian Anda sejenak karena sebentar lagi kami akan menyampaikan jadwal ibadah Little Flock Community selama sepekan ke depan. Ibadah Raya Minggu pekan depan akan dilaksanakan pada 12 Februari 2023 pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah ini akan dilayani langsung oleh Pastor Pusparani Toreh. Ibadah ini akan berlangsung secara on-site di Start Space lantai 2 yang beralamat di Jalan Tanah Abang 2 nomor 74A Cideng, Jakarta Pusat. Bagi jemaat Little Flock Community yang turut serta membawa anak-anaknya juga dapat mengikut sertakan anaknya pada ibadah LFC Sunday School yang berlangsung setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi di Start Space Tanah Abang lantai 2. Saudara Little Flock Community juga dapat meluangkan waktu untuk ikut serta dalam doa malam yang dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam ini berlangsung secara daring ataupun online melalui Zoom. Untuk meeting ID dan password tertera pada layar pengumuman yang Anda lihat. Bagi saudara Little Flock Community yang ingin mendapatkan pelayanan jemaat seperti keanggotaan, pelayanan kedukaan, ucapan syukur, pernikahan, baptisan air, dan konseling, saudara dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0821 1088 3859 melalui Pastor Ebenizai. Saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Little Flock Community juga dapat memberikan persembahan melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 526 089 0222 dan juga untuk rekening PI Misi dan Diakonia melalui nomor rekening 526 091 1777 dengan atas nama GBI Little Flock. Kami juga turut serta mengingatkan jemaat Little Flock Community yang terkasih untuk mengikuti akun media sosial Instagram kami dengan username @littleflockcommunity. Dari Instagram tersebut, jemaat Little Flock Community dapat mengetahui informasi terbaru seputar jadwal ibadah Little Flock Community. Demikian pengumuman jadwal ibadah Little Flock Community selama sepekan ke depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dalam setiap kelemahan, keterbatasan yang kami miliki, Roh Kudus tolong kami, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan pakai hamba-Mu menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan mengurapi setiap kami yang hadir dengan urapan yang baru, mengurapi hamba-Mu agar kami mengerti Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami buka hati kami bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal yang sangat prinsip. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat mendasar, sangat prinsip dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hal itu adalah sebuah hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya sering katakan, sering dengar. Namun sesungguhnya kalau kita mau merenungkan Bapak Ibu Saudara,
Ini perlu sebuah kesungguhan. Artinya bukan sekedar ucapan yang kita katakan saja. Tapi kalau kita mau merenungkan dalam-dalam dan kita mau jujur dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita belum melakukannya dengan serius, yaitu mengasihi Allah. Sekali lagi ini terdengar biasa bahkan klise. Tentunya Bapak Ibu Saudara sudah mendengar kalimat ini dan mungkin mengucapkannya. Kalaupun ditanya apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, pasti jawabannya iya, benar, saya mengasihi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara perlu kita renungkan bersama bahwa mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pernah menegur jemaat di Efesus karena masalah ini. Kita buka Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita garis bawahi kalimat dalam dua ayat tadi. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat Efesus bukanlah jemaat biasa. Jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Bahkan kalau mau lebih heboh sedikit, luar biasa. Kenapa saya bisa katakan demikian, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya ya, ayat 2 dan ayat 3, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Engkau sabar, tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang kedua sebelumnya ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Tentu ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mereka jemaat yang tekun. Mereka dapat membedakan mana rasul asli, mana rasul palsu. Mereka tahu ajaran yang benar, bisa membedakan mana ajaran benar, mana ajaran yang tidak benar. Mereka ikut menderita. Mereka tidak mengenal lelah. Tentu dari kacamata dunia, dari kacamata manusia, oh orang seperti ini hebat, jemaat seperti ini pasti hebat. Dalam ukuran manusia ada sebuah prestasi, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-6. Baca ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Mereka bukan cuma menjadi jemaat yang luar biasa dalam hal melayani pekerjaan Tuhan, tetapi mereka juga ikut membenci pengikut-pengikut Nikolaus. Saya nggak bahas Nikolausnya, tapi saya mau kasih tahu sedikit saja. Nikolaus ini bertobat pada pelayanan Rasul Paulus, kalau nggak salah Bapak bisa baca dalam Kisah Para Rasul. Dia orang Yahudi yang bertobat jadi Kristen, tetapi dalam perjalanan pengiringannya kepada Tuhan, Nikolaus melenceng, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam beberapa komentar dia disamakan dengan Bileam dalam Perjanjian Lama. Bileam itu siapa? Bileam adalah orang yang dalam tanda kutip memberontak, kira-kira gitu. Ia mengajarkan sesuatu yang telah menyimpang karena
Makin lama Bapak Ibu saudara, Nikolaus makin kompromi dengan dunia. Jadi orangnya sedikit cincai. Bapak Ibu tahu cincai apa ya? Temannya cincang, bukan? Cincai itu ya kompromi, gak apa-apa lah, udah gak apa-apa. Buat dosa di luar gak apa-apa, buat dosa gak ada yang tahu. Jadi orang yang sudah kompromi dengan kebudayaan, maksud saya dengan dosa, hidup di tengah dunia yang kompromi Bapak Ibu saudara. Dan jemaat Efesus ini membenci pengikut itu sama seperti aku benci, kata Tuhan. Hebat tuh. Ikut seakan-akan seirama dengan Allah. Gak suka dengan yang kayak gitu-gitu. Hebat. Ini hebat Bapak Ibu saudara. Tapi ada satu yang kurang, kata Tuhan, dan itu prinsip mereka kehilangan kasih yang semula. Bapak Ibu saudara, saya membaca beberapa komentari dan saya merangkum dari beberapa sumber yang saya dapat. Kalau boleh saya simpulkan, kasih semula itu bicara kasih yang murni, sesuatu yang tulus, yang tidak tercemar, yang keluar pertama kali dalam diri manusia. Cinta awal yang muncul dengan ketulusan, kira-kira begitu. Kasih yang awal-awal muncul. Dan gambarannya seperti orang yang sedang jatuh cinta. Ini gambarannya. Bapak Ibu saudara, sulit loh menjelaskan kalimat ini. Benar. Karena jatuh cinta itu sulit dideskripsikan. Ya kan? Saya tanya yang muda, bisa deskripsikan jatuh cinta gimana? Dok, pernah jatuh cinta dok? Pernah dong? Gimana jatuh cinta dok? Ya gitu, pasti begitu jawabannya. Gitu kok. Ya kan Bapak Ibu saudara, saya juga pernah jatuh cinta sama istri saya. Nah, seakan-akan Bapak Ibu saudara satu perasaannya gimana sih? Ingin berada di sampingnya, kira-kira gitu kali ya. Kok nggak ada yang jawab sih? Sebelah sana yang udah. Ya kan, rasa-rasa ingin melakukan segala sesuatunya, melakukan satu perasaan yang memang tidak bisa dideskripsikan, tapi muncul dalam diri. Tetapi ada satu definisi yang menurut saya ini yang paling menarik dari semua definisi. Kasih yang semula itu bicara soal api, katanya. Kobaran-kobaran api dalam hati. Kalau bahasa anak zaman sekarang, ser-seran. Jadi kalimat dia seru gitu. Ada rasa Saya menarik kasih yang berapi-api ini Bapak Ibu saudara. Api mula-mula api yang muncul, kobaran-kobaran dalam hati Bapak Ibu saudara. Itulah kasih yang semula, dan jemaat Efesus ini telah kehilangan kobaran api itu. Saya mungkin nggak mau bahas terlalu jauh berapa lama jemaat Efesus itu berdiri Bapak Ibu saudara. Dalam hitungan sejarah gereja Bapak Ibu saudara nanti bisa tanya lebih detail ya, saya nggak bisa jelasin tahun sekian munculnya jemaat Paulus dan segala macam. Kurang lebih 43 tahun jemaat ini. Wow. Untuk ukuran sebuah gereja ini ukuran gereja besar dan lama Bapak Ibu saudara. 43 tahun. Gereja kita umurnya baru berapa tahun? Kalah dari jemaat Efesus. Mereka kehilangan satu hal yang paling prinsip dalam kekristenan, kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Dan ini yang saya ingin bagikan pagi ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara kembali mengobarkan kasih itu. Jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula ini Bapak Ibu saudara. Karena ini hal yang sangat prinsip. Tuhan sampai berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bapak Ibu saudara, saya mau nyanyi sedikit boleh ya? Tangannya ikutin saya ya dok. Dari G aja. Saya udah latihan dari pagi Bapak Ibu saudara. Sebelum kemarin saya latihan dulu. Cuman yang kalau menurut itu ketinggian ini turunin G ya. Ikutin ya dok. Evan mungkin bisa bantu ya Pak. Mungkin pada dengar kan. Oke. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang
takkan pernah padam. Kemarau hidupku tak akan mereda. Gelora nan suci di kalbuku tak akan berujung desah bisikanku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Ini refrain kulakukan. Kulakukan rinduku di penuh hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Telah kita bersimpan berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Kalimat ini begitu puitis Bapak Ibu Saudara, tapi saya bisa menangkap satu pesan dari lagu ini. Betapa si pengarang lagu ini ya, Pak Erastus, begitu mengasihi Tuhan. Lagu ini saya sudah dengar lama sekali Bapak Ibu Saudara, saya masih kecil. Dan Bapak Ibu Saudara, tentu kita perlu merenungkan seberapa berkobarnya lagi kita buat Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara, kita mungkin mudah mengatakan, aku mengasihi Tuhan, benar aku mengasihi Tuhan kok. Tapi coba renungkan seberapa api kobaran cintamu itu kepada Tuhan menyala dalam hati kita. Coba kita renungkan dulu Bapak Ibu. Apakah kita masih punya rasa kobaran-kobaran api yang muncul ketika kita membicarakan Tuhan, ketika kita mengingat ibadah, kita mengingat pekerjaan Tuhan, kita mengingat sebuah pelayanan, kita mengingat jiwa-jiwa, ada api yang muncul dalam hati kita lagi, atau semua sudah terasa biasa saja? Hamba. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sangat penting kita perlu renungkan di sini lewat kisah jemaat Efesus ini. Ternyata tidak semua orang yang melakukan hal-hal besar, hal-hal yang luar biasa mengasihi Allah. Sekali lagi, tidak semua orang yang melakukan hal-hal yang besar itu mengasihi Tuhan. Mereka bisa melayani tanpa mengasihi Allah. Mereka bisa datang ke gereja tanpa mengasihi Allah. Namun di sisi yang lain, orang yang mengasihi Allah itu pasti melakukan sesuatu buat Tuhan. Belum tentu orang yang melakukan hal-hal besar itu mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan sesuatu bagi Tuhan. Pasti. Letaknya bukan pada jumlah aktivitas, banyak kegiatan, pelayanan, ibadah, apapun bentuknya. Tapi kobaran api itu, sikap hati itu Bapak Ibu Saudara, pada saat kita melakukan semua aktivitas ini. Hal yang sangat bahaya adalah ketika semua itu menjadi sebuah rutinitas. Sudah biasa, sudah terbiasa, dan yang lebih parah, udah kebiasaan. Dan kita perlu tanya dengan jujur hari ini, apa yang mendorong kita melakukan sesuatu untuk Tuhan? Apakah kita datang beribadah, melayani, memberi, berdoa, dan apakah itu kita lakukan karena saya mengasihi Tuhan?
Dan bukan karena hal yang lain. Bukan karena saya orang Kristen wajib demikian. Bukan karena saya harus melakukannya. Tetapi karena aku mengasihi Allah. Itu sebabnya aku beribadah. Karena aku mengasihi Tuhan, aku mau melayani. Aku mengasihi Tuhan. Aku mau menopang pekerjaan Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Aku mau datang berdoa. Aku mau rindu bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara, coba renungkan. Perhatikan baik-baik. Kalau kita datang beribadah, melayani, berdoa, dan seterusnya tanpa mengasihi Allah, sekali lagi, kalau kita lakukan semua aktivitas melayani tanpa mengasihi Tuhan, saya pastikan kecewa. Tunggu tanggal mana? Kau pasti kecewa. Ada saatnya Bapak Ibu Saudara, saya tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya melihat sebuah rutinitas, pasti Bapak Ibu Saudara kecewa. Bapak Ibu Saudara pasti menemukan kekecewaan. Bapak Ibu Saudara sebagai gembala, Bapak Ibu Saudara juga pasti bisa kecewa dengan saya. Teman-teman pelayanan bisa mengecewakan dan kecewa juga. Karena kita datang bukan karena Allah, mungkin dengan yang lain atau apapun itu. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara mendasari segala sesuatunya tanpa kasihmu kepada Tuhan karena Allah, saya pastikan kecewa. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukannya karena Tuhan, seberat apapun, sesulit apapun, setidak enaknya apapun, dalam pelayanan, dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam apapun, Bapak Ibu Saudara tidak kecewa. Sampai sini ada amin. Amin. Kurang keras. Amin. Kurang mana? Amin. Ya, nanti kita kecewa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekalian manusia kecewa dah. Saya ini masih manusia yang bisa salah, bisa keliru. Teman-teman pelayanan juga bisa salah, bisa keliru. Gereja juga bisa salah, bisa keliru. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Amin. Amin. Kehilangan kasih yang semula itu yang lebih mengerikan. Allah berkata, atau Yesus berkata, kamu kehilangan kasih yang semula disamakan dengan kamu jatuh dengan begitu dalam. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita berpikir bahwa kejatuhan yang dalam itu hanya bicara masalah dosa-dosa moral, mungkin berzina, mencuri, membunuh, menipu. Betul, itu dosa, itu kejatuhan, betul. Tapi jangan lupa, engkau tidak mengasihi Allah juga, engkau sedang jatuh. Jangan berpikir, oh saya nggak berzina, saya nggak mencuri. Tapi ketika engkau tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia, engkau sedang jatuh juga dalam lubang yang dalam. Thank you. Sebentar ya Bapak Saudara, iklan dulu. Cuma dua hal yang bikin saya keringetan. Satu khotbah, yang kedua makan. Betul. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, ini sama kata Alkitab, kita sedang jatuh ke dalam lubang yang dalam. Kita jangan hanya melihat kejatuhan atau dosa dari perbuatan saja. Betul, saya pun melarang hal-hal demikian, saya pun setuju itu dosa. Tetapi ketika kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah, itu pun kejatuhan. Betapa pentingnya hal ini dan betapa seriusnya perkara ini. Tidak semudah apa yang kita katakan, Tuhan aku mengasihimu. Tetapi wujudkan kasihmu itu dalam pembaharuan dan perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab ada satu prinsip yang perlu Bapak Ibu Saudara renungkan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup,
bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, perhatikan kalimat ini. Orang yang mengasihi dunia tidak punya kasih Bapa. Orang-orang yang mengasihi dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Itu sebabnya itu kejatuhan yang dalam. Kalau Bapak Ibu saudara dan saya gak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, gak gila, saya boleh maaf ya agak kasar, itu istilah gak gila sama Tuhan, gila dalam arti kata gak sungguh-sungguh serius ini, gak diseriuskan hal ini, kita pasti kejebak dunia, kita pasti terseret dengan dunia, kita pasti duniawi, pasti percaya. Hari ini dunia begitu menarik Bapak Ibu saudara, jangan salah. Dan itu menunjukkan memang kita lebih tertarik dengan hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani. Coba aja. Kita bisa mengorbankan apa saja untuk hal-hal yang sifatnya duniawi loh Bapak Ibu. Teman-teman yang muda-muda itu ya, mungkin di generasi di bawah kalian itu ya bisa ngantri panjang untuk datang sebuah konser, benar nggak? Rela pagi-pagi, siang-siang beli dan sebagainya. Ada loh orang-orang begitu. Demi barang ngantri. Untuk itu mereka berani lakukan itu. Mereka bisa mengorbankan apa saja untuk hal-hal yang sifatnya duniawi loh. Saya kadang-kadang kagum juga, hebat juga ya. Mau panas-panasan, mau rela capek dan lain sebagainya. Dan mungkin dalam fenomena-fenomena yang lain bisa begitu. Saya coba renungan, coba ini untuk Tuhan. Coba dia getol buat Tuhan kayak gitu ya. Wow, pasti luar biasa kekesetan ini. Tapi faktanya Bapak Ibu saudara nggak begitu tertarik. Tak lebih suka Bapak Ibu saudara. Kita lebih tertarik dengan dunia yang mencengangkan, yang wow, yang keren. Maka itu berbahaya kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Seakan-akan tidak ada lagi fokus yang lain selain Tuhan. Sama kayak tadi Bapak Ibu saudara, orang jatuh cinta. Kalau orang udah jatuh cinta sama satu, kalau laki ini jatuh cinta kepada perempuan, kalau perempuan jatuh cinta sama laki-laki, di antara semua laki-laki dan perempuan yang ada, tetap dia paling cakep. Benar apa benar? Karena kita suka ngomong begini kan, tidak ada yang lain selain kamu. Fred. Kadang nanya, ganteng mana aku Mali Minho? Contoh aja, ini contoh. Ini yang laki nanya sama yang cewek. Oh iya, aku sama Liminho gantengan mana? Oh gantengan kamu kok sayang. Padahal udah jelas-jelas gantengan Liminho. Tetap aja kalau udah jatuh cinta tuh jadi buta. Bener apa bener? Halo? Saya sengaja agak kesana sama ke situ Bapak Ibu. Karena mereka lebih komplit memahami hal ini. Sama Bapak Ibu saudara, kalau kita menganggap Tuhan itu aku benar-benar mengasihinya, dunia mau sehebat apapun tidak akan menarik buat kita Bapak Ibu, tidak akan menarik karena aku lebih tertarik sama Tuhan. Coba deh kita renungkan kembali, apakah saya sudah sungguh-sungguh lagi mengasihi Allah? Benar tidak aku mengasihi Tuhan? Kalau aku mengasihi Tuhan, aku pasti tidak tertarik dengan dunia. Tidak mungkin orang menggenggam Allah tanpa melepas dunia. Tidak bisa Bapak. Hati-hati. Jangan sampai kita jatuh terlalu dalam. Hari ini kobarkan kembali lagi kasih. Ayo bangun. Dan kita mengasihi Tuhan lagi. Akhir zaman Bapak Ibu saudara, kasih semakin dingin. Tetapi kita semakin menyala dalam Tuhan. Setuju katakan amin. Sementara kasih di luar sana semakin dingin, kita semakin menyala. Katakan amin. Amin. Kita membakar api kita kembali dengan Allah. Itu sebabnya Tuhan berkata, bertobatlah dan kembalilah, ayat 5. Kalau tidak, aku akan ambil kaki dianmu daripada engkau. Bapak Ibu saudara, ini luar biasa ya, dan ini mengerikan. Kalau kita tidak bertobat katanya, Tuhan mengangkat kaki dian. Kaki dian itu atau menorah dalam perjanjian lama itu adanya di kemah suci ya. Tempat di mana ada api ditaruh di situ sebagai alat penerang dalam kemah suci. Jadi lambang dari pemancar cahaya. Kaki dian itu pemancar cahaya, sumber terang pada saat itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada lagi sumber terang, maka yang ada cuma satu, kegelapan. Dan seringkali dalam Alkitab kegelapan itu lambang kematian. Kematian rohani, kejatuhan yang Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bertobat dan kembali untuk serius mengasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan, kita hanyut dengan dunia. Lama-lama kita mati secara rohani. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak menjadi sumber terang lagi. Tidak ada kehidupan dalam hidup kita lagi. Dan kita mati, Bapak Ibu. Saya yakin kita semua tidak mau mati rohani. Kita mau hidup rohaninya. Kita mau sungguh-sungguh. Maka itu kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk serius dan sungguh-sungguh mengasihi Allah. Bukan hanya sekedar ucapan. Kita tidak mau seperti jemaat di Efesus. Kita mungkin bisa melakukan apa saja, berkorban apa saja, melakukan dengan luar biasa. Tetapi tanpa dasar yang benar, tanpa kasih kepada Allah, semuanya bakalan sia-sia, Bapak Ibu. Mari kita kembali kepada Tuhan dan kita bangun hidup kita kembali. Amin.